Teman-teman, kita tinggal milih satu di antara dua. Kita pilih itu, ya kita sendiri nanti yang akan menuainya gitu. Halo, selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Ini sebenarnya sudah dini hari, jam mungkin 12:30 lebih ya. Mau tidur tapi kangen juga pengen menyapa kalian ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Teman-teman, kita tinggal milih satu di antara dua. Kita mau milih menggunakan pikiran kita untuk menggagas hal-hal yang positif, untuk merespon kabar-kabar, merespon situasi, merespon apa yang kita dengar, apa yang kita lihat secara positif, atau meresponnya dengan cara negatif. Itu hak asasi kita. Tinggal kita pilih saja. Hanya saja hasil dari apa yang kita pilih itu, ya kita sendiri nanti yang akan menuainya gitu. Karena perbedaan cara pandang, perbedaan cara merespon, perbedaan cara kita memahami itu akan menghasilkan atau akan mengarah pada hasil yang berbeda. Orang yang cenderung berpikir negatif, dia akan fokus pada masalah yang dia jumpai, yang dia lihat, yang dia dengar. Dia fokusnya pada masalah itu. Contoh, setiap ada konten saya mulai tanggal akhir Mei, mulai masuk awal Juni, selalu ada yang menandai tanggal segini VTube masih ilegal. Tanggal 2 Juni VTube masih ilegal. Hari ini tadi, hari kemarin berarti, karena sekarang sudah tanggal 4. Tanggal 3 VTube masih ilegal. Itu contoh respons negatif terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Anehnya, yang komen seperti ini belum tentu seorang member gitu. Bisa dia bukan member VTube tapi rindu kepada VTube on. Aneh kan? Para haters yang kemudian berkumpul di channel-channel VTuber ya, itu kemudian bikin alert ya. Tanggal sekian VTube belum on, tanggal sekian VTube masih ilegal, apa segala macam ya. Bayangkan kalau kita seorang VTuber yang memang menunggu VTube on, lalu membaca komen seperti itu, lalu meresponnya dengan negatif juga, akhirnya iya ya, sudah tanggal sekian belum on. Apa yang kemudian terpikir? Apa yang kemudian akan diaktualisasikan di dalam tindakannya? Tentu hal yang negatif. Tentu hal yang sebenarnya tidak diharapkan ya kan. Kemudian menggerutu kan, paling minimal itu. Atau kemudian gabung dengan kelompok-kelompok yang negatif yang katanya melaporkan.
sebenarnya hak asasi juga mau melaporkan, bukan masalah saya juga ya, bukan urusan saya. Karena di antara mereka tidak satupun member saya gitu. Jadi tidak ada masalah buat saya. Cuma saya sebagai sesama VTuber, saya ingin memberitahu ini gitu loh. Kenapa tidak memilih sesuatu yang positif? Yang membuat hati tenang, yang membuat harapan itu ada, harapan itu masih terus berkembang gitu, minimal tidak hilang. Caranya bagaimana? Ada banyak konten, ada banyak kreator, bahkan My Future Business School juga meluncurkan kabar kan. Coba begini, misalnya kalau saya meresponnya begini, bisa mungkin ditiru atau mencari gagasan atau respon yang lain. Kalau saya begini, ada sekelompok orang yang merupakan diamond di V+, diminta untuk ikut memikirkan langkah ke depan justru di saat-saat kritis. Ini saat kritis karena apa? Sudah panjang waktunya menanti, sudah exhausted, sudah kelelahan, sudah hampir dehidrasi ini yang menanti ya. Tapi lihat, mereka diajak bertemu, kemudian menggagas hal besar. Jadi kalau yang dijelaskan oleh Pak Wilbert kemarin tentang pembaharuan program di V+, itu kan sebagian kecil dari yang dibicarakan mereka. Karena mereka berbicara itu 3 hari. Atau mungkin 2 malam 3 hari ya. Artinya panjang. Gak mungkin kan disimpulkan hanya dalam beberapa menit seperti kemarin. Artinya di balik itu ada banyak. Kebetulan saya tahu sedikit ya. Misal, salah satu program itu adalah program besar yang berkaitan dengan visi kesetaraan sosial. Di sana sudah menggagas misalnya ada CSR. Lah, orang perusahaan tidak jalan kok menggagas CSR? Coba bayangkan. Gila nggak tuh? Ya gila. Tapi gila itu bagi orang yang tidak berpikir positif. Kalau yang berpikir positif berbeda. Responnya begini. Kalau dalam keadaan sedang tidak on, sedang kritis seperti ini, memikirkan solusi, memikirkan hal besar ke depan, itu artinya ada sesuatu yang tidak tampak di permukaan. Mungkin sengaja tidak ditampakkan, tapi itulah bagaimana kita meresponnya. Oh, berarti tidak mungkin kan satu rencana besar dilakukan tanpa adanya dukungan income perusahaan ini. Nah, dari mana income-nya? Ya tentu ada agenda yang kita tidak secara tekstual, tidak secara eksplisit diumumkan kepada kita. Kan kita sudah tahu selama ini bagaimana manajemen memanage konflik ya. Mereka tidak sembarangan mengeluarkan pengumuman, tidak sembarangan mengeluarkan informasi. Berarti di sana ada hidden agenda. Ada agenda yang tertutup, yang dengan sengaja disembunyikan.
Kalau saya membacanya, kalau mereka melakukan itu dengan rencana-rencana yang besar, tentu seharusnya rencana itu didukung dengan kekuatan member yang besar. Di mana kekuatan member yang besar itu ada di VTube, kan begitu? Logikanya begitu. VPlus meskipun adalah hasil dari perusahaan membangun database yang begitu besar, nyatanya sepanjang bulan Mei tidak produktif. Ya kan? Kita tahu semua itu. Tidak ada yang RO kan? Kalau sekarang berani melakukan spekulasi itu, ini saya kira bukan spekulasi juga. Ini satu perencanaan yang matang. Itu artinya dalam waktu tidak lama, VTube ini pasti akan buka. Coba, gimana kita bisa mengharapkan member-member? Perusahaan bisa mengharapkan member-member untuk aktif di dalam berbisnis VPlus kalau VTube-nya saja tidak ada. Coba gimana? Sebulan aja nggak bisa, apalagi long term. Kan begitu? Nah, ini pikiran positif saya harapkan teman-teman seperti itu. Jadi cobalah mencari, ketika kita melihat fenomena itu, kita cari sisi-sisi yang kita tidak melihatnya, tapi bisa kita analogikan, bisa kita analisa. Dari mana? Ya kebetulan saya tahu, kebetulan saya dapat informasi meskipun tidak bersifat mujmal ya, juga tidak bersifat spesifik misalnya. Tapi kebetulan saya tahu satu dua hal sehingga saya bisa menyimpulkan. Tapi seandainya tidak tahu pun, saya berpikir seperti itu. Saya berpikir kalau VTube tidak ada harapan, mana mungkin ada satu upaya untuk melakukan langkah yang besar. Ini langkah besar loh. Membuat kegiatan-kegiatan sosial dalam cakupan yang luas dengan dana yang besar. Saya nggak mau bocorin berapa dananya, tapi ketahuilah dananya besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Luar biasa besar. Dari mana? Kalau teman-teman tidak melakukan purchase order, repeat order di VPlus. Padahal kalau mau repeat order, selalu teman-teman ini kendalanya VTube belum on, menunggu VTube ini itu. Meskipun sebenarnya secara jujur ini, kalau kita mau bicara bisnis, ya bisnis penjualan langsung seperti itu kan banyak. Cobalah tengok, misalnya ada, saya sebut lah gak apa-apa ya, ada NASA tuh, ada Eco Racing tuh, ada apalagi Tianxi, ada Keiling, ada banyak, serius banyak banget. Kalian semua pasti tahu, begitu banyaknya. Dan mereka survive loh. Mereka terus berproduksi, mereka terus jalan. Ingat 2 tahun lalu Eco Racing itu cuma jual bahan pengawet atau apa untuk menaikkan oktan apa itulah, Eco Racing namanya. Tapi hari ini mereka punya produk kesehatan, punya pupuk, punya untuk peternakan, untuk semacam-macam lah. Saya juga nggak ngerti. Saya bukan member, saya nggak ngerti. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau mereka pernah gagal total, bahkan pernah ditutup 1 tahun, saya dengar. VTube ini baru 4 bulan. Eco Racing itu lebih luar biasa, 1 tahun. Tapi hari ini mereka sukses. Saya tadi
ngobrol ini tadi sama teman-teman VTuber. Kami ngobrol, membuat analogi-analogi, membuat analisa-analisa, sampai ketemu kabar tentang eco-racism. Makanya saya ingin cerita bahwa di saat mereka di take down, mereka sama sekali tidak berbisnis, tapi begitu dibuka, luar biasa perkembangannya. Bagaimana VTube nanti kalau dibuka? Maka janganlah kita mengambil langkah yang kalau Bro Verigo-nya itu menyebutnya tolol. Kalau Pak Fernando itu menganalogikan dengan rumah sakit jiwa. Ada orang di atas yang mengatakan, kami memang gila tapi kami tidak bodoh. Gila boleh tapi jangan bodoh gitu loh. Jadi teman-teman, ambillah setiap keadaan sisi positifnya. Ada kalau orang menyampaikan ceramah ya, kalau para kiai, para ustadz menyampaikan ceramah, setiap musibah selalu ada hikmah. Apa sih hikmah itu? Apa? Hikmah itu ilmu. Hikmah itu artinya ilmu. Ilmu yang membuat orang bijaksana. Bijaksana itu apa? Memikirkan sesuatu yang ada di balik setiap peristiwa, sesuatu yang positif yang ada di balik setiap peristiwa, meskipun peristiwa itu benar-benar tragis misalnya. Peristiwa itu benar-benar menyakitkan. Peristiwa itu benar-benar menyusahkan. Tapi selalu ada hal baik yang tersimpan di baliknya. Ini loh. Ini yang ingin saya ingin mengajak teman-teman supaya ayolah berpikir positif. Kalau kita fokus pada aduh saya fast track, duit saya belum balik, saya gimana, maka fokus kita di situ, kita tidak punya waktu untuk memfokuskan pikiran kita, sumber daya yang berada di dalam diri kita ke hal yang lebih menguntungkan di saat-saat yang akan datang. Jadi seperti itu ya. Apalagi kita ini kan baru saja merayakan Idul Fitri yang kaum muslimin ya. Jangan gara-gara perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, kemudian saling mencela di media sosial, di Facebook, di WA, di grup-grup, di konten-konten, saling serang. Jangan. Ayo, VTube nggak akan lama lagi. Tidak akan lama. Kalau eco racing 1 tahun, kita 4 bulan, separuhnya nggak ada. Ini 4 bulan belum ada, 3,5 bulan, separuhnya mereka belum ada. Mereka kuat, kenapa kita tidak? Ayo, kita perkuat hati kita, perkuat tekad kita, perkuat hubungan-hubungan persaudaraan kita, dan jangan terprovokasi oleh ucapan-ucapan orang-orang yang seakan-akan mengaku member, tapi padahal mereka haters, mereka tidak pernah menjadi members. Sedih sekali kalau sampai teman-teman members malah ikut yang bukan members. Mereka nggak tahu, tidak tahu sebanyak yang kita tahu. Tetap solid. Kalau mencari tahu, carilah tahu ke leader masing-masing atau pantengin. Sekarang kalau mau
mulai V Plus ini di Play Store sudah ada, udah di apa itu, di download, di install. Mulailah coba. Siapa tahu sambil menunggu VTube, siapa tahu kita bisa menjalankan bisnis yang mungkin pernah jengah atau mungkin pernah apa istilahnya merasa bosan atau merasa jengkel atau merasa tidak suka dengan bisnis yang dalam tanda kutip multi level marketing ya. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak pernah tahu kita bisa berhasil di sebelah mana sebelum kita benar-benar mencobanya secara fokus, dengan fokus. Jadi sekali lagi berpikir positif, coba kembali V Plus kita jalankan. Nanti kalau produk-produk sekarang ini masih belum memuaskan hati Anda semuanya, pasti kan ada perkembangan, pasti ada perkembangan. Eco Racing dulu cuma satu produk, sekarang udah banyak produk. Dan saya kira perusahaan-perusahaan ya seperti itu, bertumbuh. Saya kira V Plus pun akan seperti itu. Syukur-syukur dalam waktu dekat VTube akan muncul dan memberikan support yang besar untuk sukses di VTube dan V Plus. Demikian, mudah-mudahan cukup